Besar diafragmanya bagaimana? Diafragmanya bagaimana? Naik. Diafragma. Diafragma ketika keadaan normal dia seperti kubah. Jadi ketika di antara ini ya, di antara ini adalah perut, kemudian ini adalah dada, maka di situ sebenarnya dilapisi oleh lapisan Diafragma. selambir lapisan lembaran-lembaran di situ. Itulah yang namanya diafragma. Diafragmanya mendek, Pak. Diafragma ya. Diafragma. Diafragma. Ya, diafragma di situ ada diafragma. Nah, ketika keadaan normal, maka diafragma itu tidak berkontraksi, tetapi dia membentuk sebuah seperti kubah atau kubah ya. Jadi begini. Melengkung, Pak. Ya, ya. Atas. Itu ketika keadaan normal. Tetapi tadi ketika adanya suatu perbedaan tekanan atau ketika adanya suatu kontraksi, ya kontraksi, maka diafragma itu akan tertekan. Nah, ketika pada saat itu sebetulnya tekanan yang ada di dalam paru-paru itu bertambah. Karena udara yang di dalam paru-paru bertambah berkurang. Bertambah. Ketika apa, Pak? Ketika inspirasi. Ya bertambah. Nah, bertambah. Karena Sejelaskan dari awal bahwa konsepnya udara itu akan masuk kalau ini gradien tekanan. oh ya tadi kan katanya udah masuk udaranya. Berarti kalau inspirasi maka tentunya tekanan udara yang di luar ini akan lebih besar Ya. daripada yang di dalam. Karena udara itu akan mengalir dengan menuruni gradien tekanannya. Semakin tinggi tekanannya atau semakin rendah tekanannya, dengan semakin tinggi maka udara ini akan mengalir gitu loh. Dari tinggi ke rendah. Ya, dari tinggi ke rendah, tekanan tinggi ke tekanan rendah. Untuk apa sebetulnya? Sebetulnya untuk mencapai suatu Timbangan. Bisa dikatakan bahwa P1 V1 sama dengan P2 V2, di mana P adalah tekanan pertama, V volume pertama sama dengan P2 itu adalah tekanan kedua yang di dalam. Pak. Biologi, Pak. Oh iya. Tapi ajar fisika, Bro. Senenganmu aku ya. Kayaknya seleng gitu. Oke, nanti Ya kita kesimpulan, Pak, lanjut kesimpulan. Nanti kita bisa menghitung Langsung saya berapa simpulkan tekanannya. boleh nggak, Pak? Oh, ya. Saat pembelajaran lagi saya simpulkan aja, Pak. Oke. Nanti kalian akan mempraktekkan. Terlalu bahas kue, Bro. Nanti kalian akan mempraktekkan bagaimana konsep inspirasi dan ekspirasi, udara masuk ke dalam dan udara keluar dari paru-paru. Kalian akan mempraktekkan, kemudian ada bahasa disitu, kemudian kalian buat sebuah model alat yang bisa mewakili atau paling tidak bisa menggambarkan bahwa memang proses Pembelajaranmu kan membuktikan bahwa paru-paru itu sebagai alat ekskresi. kok ekspresi, Bro? Ekskresi. Aku pernah pasang, Bro. Kok ekspresi ini piye? Tuh, bolong ke sistem ekskresi kok. Iya, mak aku ora nggo ekspresi. Lencon Aku ora nggo jiwa ekspresi. pernapasan. Oh, itu toh.